mesin-mesin kayak gitu. bengkelnya pesawat lah. Bengkelnya pesawat. Kemudian Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Kali ini saya selaku Menteri HDLK Nasrin Martua Tanjung akan membawakan podcast kita pada hari ini. Jadi mungkin kawan-kawan bertanya nih, kenapa ya biasanya yang di podcastkan itu mahasiswa Polbangtan, terus kok tiba-tiba ada yang seragam-seragam abu-abu atau apa nih ya kan? Ini dari mana sih gitu kan? Langsung saja biar kawan-kawan yang menonton pada podcast kita kali ini langsung jadi kita perkenalkan mungkin dari Bang Anda yang sebelah kanan saya boleh? Halo, perkenalkan nama saya Taruna Laurentius. Mungkin bisa jabatannya juga atau mungkin tingkat berapa di kampus gitu ya? Nah, oke, baik. Nah, saya menjabat sebagai Poltar dari Polteknik Medan. Kita ini dari Polteknik Medan. Nah, untuk saat ini saya tingkat 2. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Bang Anda yang sebelah kiri saya. ya, baik. Ini nyapanya Pak Sobat Tani ya? Ya, boleh Sobat Tani. Halo Sobat Tani semua, perkenalkan nama saya Taruna Muhammad Piansori. Sini saya dari Politeknik Penerbangan Medan. Jadi saya di sini alhamdulillah diamanahkan sebagai kasih intern di Resimen Korps Taruna Politeknik Penerbangan Medan. Ya, itu dia. Mungkin yang kawan-kawan yang bertanya ini dari politik mana sih? Ini Taruna mana sih? Nah, ini Taruna dari Poltek Bang Medan. Jadi sebelum kami membuat podcast ini, kami sudah ngajak abang-abang ini jalan-jalan di sekitar Polbangtan Medan. Terus udah bincang asik juga, minum kopi juga langsung dari Poltek Bang Medan, langsung dari Polbangtan Medan, dibuatkan langsung dari baristanya. Jadi mungkin karena udah bincang asik nih ya kan Bang. Jadi mungkin saya ingin tanya sedikit nih tentang keasramaan. Jadi yang menurut abang nih, apa sih kehidupan ataupun perbedaan kehidupan asrama dari Polbangtan Medan sendiri ataupun dari Poltek Bang Medan? Mungkin bisa nih dari Bang Poltar ini kita. Oke, baik. Sebelumnya saya mau beritahu dulu, kalau misalnya itu kami di Politeknik Penerbangan Medan tersendiri itu untuk mengenai jadwal mulai dari bangun pagi sampai kami tidur kembali itu sudah terjadwal. Ya, Saya juga sudah berbicara tadi dengan Bang Kelvin juga, di sini juga mengadakan yang seperti itu. Hanya saja tadi yang perbedaan konkret yang saya perhatikan itu mengenai di pergerakan. Ya. Nah, untuk di pergerakan, untuk khususnya di Poltek Bang Medan itu sendiri, kami diwajibkan untuk melakukan pergerakan secara per peloton. Sementara tadi saya lihat di sini boleh sendiri-sendiri, boleh berjalan Lebih fleksibel ya, Bang. Fleksibel. Betul. Kalau kita di sana itu terstruktur. Jadi setiap pergerakan, contoh nih, dari barak mau ke ruang makan itu harus per peloton, per course namanya, per course. Ya. Nah, itu setiap pergerakan itu kami juga diwajibkan untuk bernyanyi. Ya. Kayak ada namanya lagu jalan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu, boleh cek Instagram Politeknik Penerbangan Medan atau Taruna Politeknik Penerbangan Medan. Nah, untuk itu juga kami setiap kegiatan itu kami disupport sama pengasuh, pimpinan, pusbangkar, kami support. Jadi kegiatan di sana fleksibel juga sih sebenarnya, cuman lebih terkontrol, lebih terarah, dan diawasi oleh pengasuh. Siap. Berarti itu dia tadi antara perbedaan mungkin dari kehidupan asrama kita sama dengan kehidupan asrama di Poltek Bang Medan. Jadi kawan-kawan nih yang lagi nonton video kita ini, yang ingin tahu seputar Poltek Bang Medan juga ataupun kehidupannya tadi bisa di follow IG-nya ya. Ya, boleh. Apa tadi Bang? Taruna Politeknik Penerbangan Medan sama Politeknik Penerbangan Medan. Oke, dicatat tuh kawan-kawan. Oke, mungkin kalau misal dari Bang Lutfi ada nggak tambahan nih? Kalau dari saya sendiri ya, untuk kehidupan asrama di Poltek Bang Medan, karena kan kita namanya sekolah kedinasan ya, sekolah kedinasan yang ikatan dinas. Jadi mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi itu semua sudah ada aturannya, semua sudah ada tetanannya. Kalau di kami itu namanya PUDD, Peraturan Urusan Dinas Dalam, di mana peraturan-peraturan tersebut itu mengatur kehidupan kami. Misal nih, kami pagi itu wajib itu jam 4:30 itu harus sudah bangun, kemudian kita prepare untuk olahraga pagi, kemudian yang muslim itu sholat subuh, kemudian setelah olahraga pagi itu kita ada bersih diri, kemudian kita makan pagi, kita apel pagi, kemudian setelah itu kita kegiatan pembelajaran, siang yang kita makan, sorenya selesai pembelajaran kita olahraga sore, selesai olahraga sore kita pembersihan diri lagi, makan malam, kemudian kita setelah makan malam itu ada namanya belajar mandiri, kemudian untuk apel malam, setelah apel malam barulah kita menyelesaikan untuk kegiatan bersih-bersih, kegiatan untuk istirahat, segala macam seperti itu. Oke. Itu dia tadi seputaran
kehidupan asrama Poltek Bang Medan yang memang sudah tertara rapi mulai dari bangun sampai tidur lagi gitu ya kan Bang? Ya benar. Oke, baik. Jadi kawan-kawan di sini pasti penasaran juga nih, apa sih Poltek Bang Medan itu gitu kan. Terus ada juga nih yang menanyakan nih seputar tentang penerbangan. Pasti orang-orang kawan-kawan yang nonton nih, oh ini abang-abang pilot nih, pasti yang orang-orang awam pasti mikirnya gitu kan, yang tahu penerbangan itu pasti pilot apa segala macam. Mungkin bisa nih dijelasin di Poltek Bang Medan itu apa sih jurusannya, terus itu menjurus kemana aja sih? Mungkin biar orang awam nggak cuman taunya pilot. Ya, betul. Nah kan kalau misalnya orang umum nih, di sekolah penerbangan itu pasti mengarahnya ke pilot. Ya, betul. Sementara banyak yang tidak tahu ada beberapa jurusan selain pilot yang ada di penerbangan. Contohnya nih, kalau di kampus Politeknik Penerbangan Medan kita punya TNU atau Teknik Komunikasi dan Navigasi Udara. Ya, betul. Kemudian saya sendiri Teknik Listrik Bandar Udara atau sering kita sebut dengan TLB. Ya, jadi kalau untuk di Politeknik Penerbangan sendiri ada 4 prodi ya, program studi. Yang pertama yaitu prodi PLLU, Pemandu Lalu Lintas Udara. Itu kalau sering kita sebut itu sebagai ATC. Jadi di mana semua pergerakan pesawat-pesawat itu kita kontrol di ATC. Kemudian ada namanya TNU seperti dikatakan rekan saya tadi, Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara. Jadi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi itu fungsinya sebagai ibaratnya radio atau radar ya di bandara tersebut. Kemudian seperti saya sendiri dan rekan saya Lauren, kami itu di Teknik Listrik Bandar Udara atau kita sering sebut di TLB. Jadi untuk listrik bandara ataupun komponen-komponen elektro yang ada di bandara itu bisa kita tangani. Kemudian kita yang handle gitu Bang. Kemudian untuk yang terakhir itu namanya TPPU. TPPU itu Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara. Jadi pesawat-pesawat yang trouble ataupun pesawat-pesawat yang punya perbaikan-perbaikan itu di TPPU itu sih Bang, untuk perbaikan-perbaikannya, mesin-mesin kayak gitu. Bengkelnya pesawat lah. Bengkelnya pesawat. Kemudian di Politeknik Penerbangan Medan kami sendiri ada 3 jalur. Yang pertama yaitu jalur pola pembibitan, jalur reguler dan jalur mandiri. Alhamdulillah saya dan rekan saya ini yaitu jalur pola pembibitan, di mana pola pembibitan itu yang pure semua biayanya itu dibiayai oleh pemerintah, dan juga setelah tamat dari sini alhamdulillah kita menjadi seorang ASN seperti itu, dan juga ditempatkan di seluruh Indonesia seperti itu Bang. Bandara-bandara, di outbound, di UPT, di PPSDM seperti itu Bang. Oke, jadi itu dia tadi kawan-kawan. Mungkin yang awam bukan penerbangan itu bukan melulu tentang pilot. Ya. Ada juga dia sebagai bengkel pesawatnya, kalau mungkin bahasa awamnya ya kan Bang. Ya. Terus orang-orang abang ini juga nanti lulusnya langsung jadi ASN, ditempatkan ke bandara-bandara. Terus mungkin kawan-kawan nih udah dengar nih apa sih Poltek Bang itu, terus jurusannya apa aja sih, terus kerjanya di mana aja sih, terus nanti kerjanya di ASN, di penerbangan, di bandara gitu kan. Terus mungkin ada nih kawan-kawan nih kalau event-event apa sih yang ada di Poltek Bang Medan gitu Bang? Mungkin siapa dulu nih? Boleh. Boleh. Kalau misalnya untuk event sendiri ya, jadi di Poltek Bang Medan itu giat yang dinamakan itu prestasi ya. Jadi kalau untuk prestasi itu kita ini di Poltek Bang sendiri taruna-taruninya itu berlomba-lomba meraih prestasi. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di Instagram kita di Taruna Poltek Bang Medan tuh, setiap apa yang kita ikuti, setiap apa yang kita menangkan tuh diupload di Instagram. Jadi mulai dari lomba olahraga, dari misalnya lomba bela diri gitu kan, misalnya lomba inovasi apa segala macam itu, semua itu kita upload di Instagram agar apa? Agar menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan di luar itu kita lumayan aktif sih dalam mengikuti lomba itu. Terbaru ini kita mengikuti lomba inovasi ya dari PPSDMPU, kemudian lomba-lomba bela diri itu aktif kita ikuti segala macam tuh untuk lomba-lomba di kalangan strata mahasiswa gitu Bang. Jadi kalau untuk prestasi di OPTK itu strata dengan perguruan tinggi kedinasan itu kita alhamdulillah dapat menyambut juara-juara sih, banyak dapat juara. Kemudian kalau untuk prestasi-prestasi di nasional itu baru di Hari Perhubungan Nasional kemarin marching band kita itu diundang di Istora Senayan. Langsung ke pusat. Jadi di situ ada Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Kabadan, itu ada situ semua. Jadi suatu kebanggaan sih bagi kami sendiri. Kenapa sih jauh-jauh dari Medan itu diundang seperti itu? Suatu kebanggaan sih sama kami sendiri. Kemudian untuk event-event lain seperti Paskibra kami itu di Hari Perhubungan itu juga sering tuh diundang untuk pengibar bendera di lapangan Hastaka Pancing seperti itu. Kalau untuk event-event kegiatan
di kampusnya sendiri itu kami mengadakan namanya Portar, Pekan Olahraga Taruna. Itu kami adakan di sebelum 17 Agustus. Ya. Jadi sebelum 17 Agustus itu kan habis masa pembelajaran. Jadi di sela-sela masa pembelajaran sebelum kita melaksanakan libur, jadi di situ taruna-taruni itu membuat kegiatan lomba. Kegiatan lomba-lomba itu semisal lomba voli, semisal lomba futsal, keilmuan juga ada, seperti itu, cerdas cermat, Ya. seperti itu Bang. Jadi kalau di kita ini namanya course, per kelas itu course namanya. Jadi per course itu kita saling adu lah gitu. Jadi untuk meramaikan acara-acara tersebut. Jadi nggak kosong gitu, nggak ada kegiatan gitu. Berarti kalau di Poltek Bang Medan sendiri itu namanya Portar ya? Portar, Pekan Olahraga Taruna. Sedangkan di Polbang Medan sendiri itu namanya Cikarsivitas. Ya sama aja sih, per kelas terus itu diadakannya nanti pas biar nggak kosong-kosong kegiatan. Iya. Jadi ada juga lomba olahraganya, keilmuannya. Memang berarti nggak beda jauh lah antara Poltek Bang Medan sama Polbang Medan juga. Ada perbedaan tipis saja. Ya, perbedaan tipis saja. Nah, untuk terkait prestasi sendiri, semua prestasi yang kita raih oleh Taruna itu semua itu bentuk support dari pimpinan speaker juga dari akademik. Nah, ada beberapa banyak prestasi mungkin untuk saat ini dari bidang bela diri taekwondo ya, itu kita udah sampai internasional kemarin tuh. Itu di Jogja kemarin tuh Bang. Karena kan kalau misalnya nih Taruna-Taruna itu kan kalau bisa identik itu kan susah untuk perizinan keluar. Iya, betul. Kan untuk kampus Politeknik Penerbangan tersendiri kita disupport penuh oleh kampus untuk mengenai biaya, transportasi dan segala keperluan itu mereka support. Dan kita dari kampus disupport. Jadi kita di sana itu dituntut memang untuk selalu memperoleh prestasi. Jadi kita nggak usah perlu takut kalau misalnya ada event-event yang akan kita ikuti, kita boleh buat pengajuan dan kampus akan mensupport kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Selagi itu masih pengembangan diri, pengembangan karakter kita, meraih prestasi, minat bakat, ya, betul. Jadi kami bersyukur juga lah berada di Politeknik Medan. Jadi para pengasuh dari Pusbangker juga sangat support kegiatan-kegiatan kami gitu Bang. Itu dia tadi kawan-kawan. Jadi yang mungkin nanyakan, kalau misalnya udah di Poltek Bang terus semuanya diatur, jadi kita susah untuk berkembang, tapi tidak. Itu salah. Salah. Ya. Mungkin takutnya kan tadi karena karena terlalu ketat aturannya gitu. Terus ini nih Bang, mungkin pertanyaan terakhir nih kan. Orang abang-abang ini kan ada talikur nih, terus ada jabatannya juga nih. Jadi kalau di kami namanya kan BEM, kalau di tempat orang abang sendiri mungkin namanya resimen ya. Nah, itu kapan sih Bang untuk pertukaran masa jabatannya gitu? Nah, jadi mungkin terkait saya deh. Boleh kan dia ini bagian operasional. Oke. Ya, baik. Mungkin kalau misalnya jabatan di Resimen Korps Taruna sendiri itu menjabat selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun masa jabatan itu ada namanya kami buat itu namanya paten, pemilihan akbar resimen. Paten. Itu ya. Jadi kalau misalnya selama ini periode selama 1 tahun berganti dan itu dipilih secara pemilihan umum seperti itu Bang. Jadi semua taruna-taruni itu dapat menyuarakan suaranya gitu, hak suaranya itu dipergunakan untuk memilih pimpinan-pimpinannya. Jadi pimpinan tertinggi di resimen itu ada komandan resimen, wakil komandan resimen itu dipilih secara seksama oleh taruna-taruni semuanya gitu. Berarti poltarnya juga. Nah, untuk poltar itu tersendiri itu nanti beberapa contoh nih. Saya dulu itu niat mau jadi poltar. Saya itu mencalonkan diri untuk menjadi poltar. Nah, ketika saya sudah mencalon dan beberapa teman sudah mencalon, nanti kami itu kayak bisa dibilang itu seleksi. Nah, untuk seleksinya itu ada seleksi jasmani sama wawancara. Nah, di kedua seleksinya akan diakumulasikan nilai. Nah, siapa mendapat nilai yang terbaik dia yang akan terpilih. Nah, kalau untuk pemilihan untuk yang paten tadi itu yang kita pilih hanya komandan resimen, wakil komandan sama Kandemustar. Berarti kalau komandan poltarnya enggak ada pemilihan. Ya, tidak, itu melakukan seleksi ya. Oke. Mungkin itulah. Kalau misal pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan ini yang mungkin masih ada bingung tentang Poltek Bang Medan, mungkin udah kita jelasin tadi untuk apa sih kita mengundang orang di sini, itu berbagai pengalaman, berbagai sharing-sharing juga, terus udah tahu juga perbedaan dari kita BEM, terus orang abang ini resimen, Poltar, mungkin kita propose, terus perbedaan kehidupan asrama juga udah semua mungkin. Tapi memang jika kawan-kawan masih ada yang penasaran, mungkin tadi bisa dicek Instagram dari Poltek Bang Taruna Poltek Bang Medan. Oke, dicatat ya kawan-kawan. Mungkin cukup sekian Bang. Terima kasih mungkin kepada kawan-kawan yang dari Poltek Bang Medan juga.
Salam hangat dari kami BEM Polbangtan Medan kepada resimen Poltek Bang Medan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.